Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah wadah budidaya perikanan manajemen hatchery udang windu menggunakan biosecurity. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Udang merupakan salah satu komoditas utama dalam industri perikanan budidaya karena memiliki nilai ekonomis tinggi serta permintaan pasar yang tinggi. Tujuan dalam pembuatan makalah ini yaitu mengetahui manajemen hatchery udang windu. Kedua, mengetahui peranan biosecurity terhadap pertumbuhan udang windu. Yang ketiga, mengetahui kelebihan dan kelemahan dari biosecurity. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka, klasifikasi dan morfologi udang windu. Kingdom Animalia, filum Arthropod, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Paneidae, genus Paneus, spesies Paneus monodon. Morfologi dan anatomi udang windu. Dilihat dari luar tubuh udang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian belakang dan bagian depan. Bagian depan disebut bagian kepala yang sebenarnya terdiri dari bagian kepala dan dada yang menyatu, itu dinamakan kepala dada. Serta bagian perut terdapat ekor di belakangnya. Sifat dan perilaku udang. Ada beberapa sifat dan perilaku udang windu yang diketahui oleh pembudidaya udang agar pelaksanaan pemeliharaannya udang berhasil secara optimal. Yang pertama itu aktivitas. Udang mempunyai sifat nokturnal, artinya udang aktif bergerak dan mencari makan pada suasana yang gelap atau redup. Bila sinar terlalu cerah, udang akan diam berlindung di dasar perairan. Oleh karena itu, udang perlu diberi pakan lebih banyak pada sore atau malam hari, sedangkan pada siang hari yang cerah hanya sedikit pakan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu kanibalisme. Umumnya udang dan semua bangsa Crustacea bersifat kanibal, yaitu memangsa sesama jenis yang lebih lemah kondisinya. Misalnya udang yang sedang dalam proses ganti kulit seringkali dimakan oleh udang lain. Yang ketiga yaitu ganti kulit. Udang berganti kulit secara periodik. Pada proses ganti kulit, badan udang berkesempatan untuk tumbuh lebih besar secara nyata. Yang keempat adalah daya tahan. Pada waktu masih benih, udang bersifat Eurahalina yang sangat tahan terhadap fluktuasi kadar garam. Oleh sebab itu, udang windu dapat dipelihara tambak dengan kadar garam bervariasi. Siklus hidup udang windu. Siklus hidup udang windu sebenarnya telah banyak diteliti. Daur hidup udang windu menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap embrio. Tahap embrio dimulai pada saat pembuahan sampai penetasan. Yang kedua, tahap larva. Terdiri dari stadium Nauplius, Zoe, Mysis, dan Postalarva. Yang ketiga, tahap juvenil. Pada stadium awal ditandai oleh warna tubuh yang transparan dengan pita coklat gelap di bagian sentral. Yang keempat, tahap udang muda. Pada tahap ini proporsi ukuran tubuh mulai stabil dan tumbuh tanda-tanda seksual di mana alat kelamin pada udang windu jantan yaitu petasma mulai terlihat setelah panjang cangkangnya 30 mm. Sedangkan pada betina, Tilichum mulai terlihat setelah panjang cangkang mencapai 37 mm. Yang terakhir adalah tahap subadult ditandai dengan adanya kematangan seksual. Yang terakhir, tahap dewasa. Udang windu dewasa ditandai dengan kematangan gonad yang sempurna. Habitat udang windu berbeda-beda tergantung dari jenis persyaratan hidup dari tingkatan-tingkatan dalam daur hidupnya. Udang windu bersifat Eurahalina, yakni hidup bisa di laut hingga berkadar garam tinggi hingga perairan payau yang berkadar garam rendah. Hasil dan pembahasan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 berikut. Alat yang digunakan pada praktikum hatchery udang windu. Yang pertama, alatnya bak induk, jumlah 1 unit. Yang kedua, bak penetasan. Yang ketiga, bak pembenihan. Yang keempat, selang aerasi. Yang kelima, seleser nopli. Yang keenam, filbrak. Yang ketujuh, sitrofoam. Yang ke-8, ember pakan. Yang ke-9, genset listrik. Yang ke-10, pipa air. Yang ke-11,
selang air. Yang ke-12 lampu neon. Yang ke-13 plastik panen. Yang ke-14 silet. Yang ke-15 sendok takar. Manajemen hatchery udang windu terdiri dari manajemen pembenihan, manajemen pakan, manajemen kualitas air, dan manajemen penyakit. Manajemen pembenihan udang windu yang pertama itu persiapan wadah. Wadah yang dibutuhkan pada hatchery udang windu adalah bak pemeliharaan induk, bak penetasan, bak pemeliharaan larva, bak pemeliharaan fitoplankton atau alga, bak kultur artemia, bak tandon air laut, bak tandon air tawar, mesin pompa air, mesin blower, mesin genset, bak pembesaran. Bak pembesaran merupakan bak yang digunakan untuk pemeliharaan larva atau benur sejak fase nukleus hingga post larva. Yang kedua, seleksi dan pemeliharaan induk udang windu. Udang yang dijadikan sebagai induk sebaiknya bersifat SPV, yaitu Specific Pathogen Free. Udang tersebut dapat dibeli dari jasa penyediaan udang induk yang memiliki sertifikat SPV. Yang ketiga adalah tahap pemijahan induk udang windu. Induk udang windu yang telah siap kemudian dimasukkan ke dalam tangki khusus, yaitu tangki peneluran. Yang keempat adalah tahap penetasan telur udang windu. Setelah proses pemijahan selesai dan semua induk bertelur, maka kita angkat induk-induk betina dan jantan dan kita masukkan kembali ke kolam induk. Yang kelima adalah tahap pemeliharaan larva udang induk. Proses pemeliharaan larva atau benur dilakukan menggunakan sistem bangunan tertutup. Yang keenam adalah tahap pemaneman dan pengemasan benur udang windu. Pemaneman dilakukan saat larva atau benur berada pada fase post larva 12. Kemudian kita akan menjelaskan tentang manajemen kualitas air. Suhu air media pemeliharaan udang windu berkisar antara 28 sampai 37 derajat Celcius. Dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu air adalah termometer. Semakin tinggi suhu perairan, semakin tinggi laju metabolisme di dalam tubuh udang. Kondisi ini akan diimbangi dengan meningkatnya laju konsumsi pakan. Penyiponan merupakan salah satu perlakuan kepada larva yang digunakan dengan tujuan agar sisa-sisa pakan buatan maupun sisa metabolisme larva dapat dikeluarkan sehingga di dalam air tidak terjadi penumbukan dan membusuk. Cara penyiponan larva adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan selang besar. Yang kedua, selang diisi air sampai penuh, kemudian satu ujung sisinya dimasukkan ke dalam bak. Yang ketiga, air di dalam bak akan keluar dari selang satu ujung sisinya bersamaan dengan larva yang terikat kemudian ditampung ke dalam baskom. Yang keempat, setelah larva terpisah dengan kotoran, kemudian larva dimasukkan kembali ke dalam bak yang telah kembali diisi dengan air treatment baru. Survei dan pemilihan lokasi wadah atau lahan budidaya perikanan. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki tempat hidup yang spesifik. Yang kedua, hewan-hewan akuatik, udang, ikan dalam fase hidupnya memerlukan lingkungan yang berbeda berdasarkan perkembangan fase kehidupannya tersebut. Yang ketiga, manipulasi lingkungan untuk kegiatan budidaya. Yang keempat, efektif dan efisien dalam pemanfaatan modal usaha. Yang kelima, tidak terjadi tumpang tindih dengan fasilitas pantai lainnya. Yang keenam adalah kemudahan pasar. Analisis pemilihan lokasi budidaya. Pemilihan lokasi untuk teknologi semi intensif sampai super intensif dibagi menjadi 5. Kemiringan lahan atau elevasi. Yang kedua, kondisi tanah. Yang ketiga, kualitas sumber air baku. Yang keempat, iklim. Yang kelima, industri. Bab 4 yaitu penutup, kesimpulan dan sarannya. Berdasarkan makalah yang telah dibuat, dapat disimpulkan sebagai berikut dalam manajemen hatchery udang windu. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah karakteristik induk udang, kualitas air, kebiasaan makan larva udang windu, persiapan induk dan tempat pembenihan udang windu, tahap pembenihan udang windu, pakan larva udang windu, kualitas air media pemilihan larva. Manfaat biosecurity dalam budidaya udang windu adalah
kecil risiko penyakit, mendeteksi secara dini adanya wabah penyakit, menekan kerugian lebih besar apabila terjadi kasus wabah penyakit, efisiensi waktu, pakan, dan tenaga. Saran dari makalah ini yaitu pertama, berbudidaya udang harus menerapkan manajemen yang baik dan benar seperti pemilihan induk, pemeliharaan larva, kontrol kualitas air, dan pemberian pakan. Yang kedua, berbudidaya udang sangat dianjurkan untuk menerapkan biosecurity. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.